Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Asyur, mahasiswa UINHAS Jember, program studi Tadris Biologi dengan nomor induk mahasiswa 202101080010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta yang terakhir yaitu penyajian produk. Rangkaian kegiatan tersebut itu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang salah satunya yaitu pendampingan PPH. Untuk pendampingan PPH tersebut itu mempunyai beberapa mekanisme. Yang pertama, pendampingan PPH merupakan kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Yang kedua, pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha. Verifikasi dan validasi atau verval pernyataan kehalalan produk meliputi bahan dan proses produk halal. Yang keempat, dalam melakukan verval bahan, perlu memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan kepada pelaku usaha. Yang kelima, dalam melakukan verval PPH, perlu memeriksa dokumen PPH, meminta skema PPH, dan melakukan verifikasi lapangan. Yang keenam, saat ditemukan ketidaksesuaian, pendamping PPH dapat melakukan tindakan koreksi. Yang terakhir, saat hasil verval memenuhi standar halal, pendamping PPH bisa memberikan rekomendasi kepada BPJPH. Pelaku usaha wajib memisahkan fasilitas pengolahan antara yang halal dengan yang tidak halal. Itu mencakup penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan bahan, pemasakan produk, dan proses lainnya yang mempengaruhi pengelolaan suatu produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan bahan dan titik kritis produk halal. Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama. Di antaranya yaitu mengkonsumsi yang halal serta mengenakan yang suci. Pemerintah juga memberikan perhatian dalam hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020, yaitu merupakan terobosan demi melindungi konsumen muslim di Indonesia. Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, adalah bukti nyata dari penerapan undang-undang tersebut. Istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberikan manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, diantaranya itu gizi, protein, higienis, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang personal kebijakan halal. Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Untuk itu, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu. Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, serta pengalaman. Dalam hal ini, di bidang pekerjaan dan hukum Islam. Kebijakan halal mencakup tujuan, sumber daya yang digunakan, serta komitmen untuk menerapkan sistem jaminan halal secara terus-menerus. Kebijakan halal tersebut harus dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh personal di perusahaan tersebut.
Walaupun produk yang sedang diproduksi berstatus halal, namun jika disatukan dengan produksi yang tidak halal, maka dapat dipastikan produk tersebut menjadi tidak halal lagi. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan koordinator halal yang memiliki tanggung jawab di bidang produksi, jaminan mutu, atau bidang riset dan pengembangannya. Selanjutnya yaitu manfaat dari mempelajari halal. Di antaranya, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis, serta dengan memiliki sertifikat halal, produk UKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik serta internasional. Pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan 1 semester mata kuliah Keterpaduan Sains dan Islam. Menurut saya, kesannya cukup menyenangkan. Di dalam kelas juga cukup asik, serta penyampaian materi dari Bapak dosen bisa dipahami, serta materi-materi yang disajikan on point. Untuk pesannya, mungkin dari media pembelajaran serta metode pembelajaran mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kelas yang ada.